Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali di perkuliahan Internet dan Search Engine Optimizer pertemuan yang ke-6 hari Selasa 12 Oktober 2021 pukul 12.30 sampai 15. Oke, di pertemuan yang ke-6 ini sesuai agenda yang sudah ada dalam RPS, kita akan belajar tentang Content Management System ya. Kalau kita definisikan Content Management System secara umum adalah suatu sistem ya atau media atau tools yang membantu kita bisa manage, bisa mengatur konten-konten baik itu nanti secara offline maupun secara online. Nah, content management system itu sendiri contohnya banyak, bisa kita lihat dari Google. Ada content management system ya. Nah, kalau secara definisi lengkapnya nanti bisa dilihat di Wikipedia. Apa itu content management system? Ya. Dan jenisnya itu banyak sekali, tapi inti daripada tatap muka kali ini adalah saya ingin memberikan contoh kepada salah satu software yang bisa kita jadikan sebagai media praktikum content management system. Jadi intinya kalau kita ingin membuat tampilan, membuat website, tentu kalau secara kalau kita mau customize ya, kalau kita mau bikin secara spesial, maka perlu di coding sendiri. Ya, jadi harus dibikin kode-kodenya seperti yang saya contohkan di pertemuan awal. Kita harus belajar tentang HTML, belajar PHP, belajar database dan sebagainya. Ya, tentu itu makan waktu yang lama karena sebelum masuk ke pengkodean kita juga harus belajar tentang algoritma. Nah, makanya kita butuh tools, butuh alat bantu untuk bisa mengatur konten-konten dalam website yang ingin kita munculkan, yang ingin kita publish, yang ingin kita jadikan sebagai media promosi, ya entah itu produk maupun jasa. Nah, tools itu banyak yang sudah siap untuk bisa kita gunakan secara cuma-cuma. Di antaranya ada yang namanya Blogspot atau Blogger ya. Blogger platform ini buatan dari Google. Ya, ini miliknya Google. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kita bisa membuat alamat, kemudian kita bisa menampilkan konten dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi di Wikipedia juga sudah dijelaskan lengkap tentang apa itu blogger ya, mulai kapan blogger itu dibuat dan milik siapa dan seterusnya. Ya. Dan contohnya kalau kita menggunakan tools ya dari blogger, maka nanti kita akan menghasilkan satu alamat subdomain dari Blogspot ya. Contoh kita lihat ada beberapa yang dari Blogspot, link Blogspot ya.
Bentar, kita coba lihat. Nah, ini contoh-contohnya ya. Misalnya di sini ada nama caraku mudah blogging.blogspot.com. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh subdomain yang dihasilkan dari Blogspot ya, atau tadi platformnya itu namanya Blogger. Ya. Nah, ini bisa dibuat ya. Jadi caraku mudah blogging ini kita bisa custom, mau namanya apa itu bebas terserah, yang penting nama tersebut tersedia itu ya, ada nanti bisa dipilih-pilih sendiri gitu. Tapi untuk kali ini saya akan fokus ke alternatif yang kedua, yaitu adalah WordPress ya, di mana WordPress ini kurang lebih sama seperti Blogspot ya, nanti bisa dilihat di Wikipedia. WordPress apa sih, mulai kapan dan seterusnya ya. Jadi di sini adalah keterangannya, WordPress itu adalah free and open source content management system ya. Jadi ini gratis dan kodenya terbuka untuk dikembangkan. Nah, makanya ini jadi salah satu tools yang nanti akan kita coba untuk praktekkan. Oke. Nah, untuk kebutuhan praktikum content management secara offline ini, kalau menggunakan handphone, saya belum pernah survei ya, karena kalau dipaksakan itu juga nanti akan kasihan sekali, karena handphone itu kan dia tidak untuk kerja berat ya, tidak untuk menjadi seperti server gitu. Saya belum pernah mencoba, tapi tentu bisa kita praktikkan menggunakan laptop atau komputer. Nah, untuk kita bisa praktikkan nanti menggunakan laptop atau komputer, maka software apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kita butuh web server untuk bisa menjalankan WordPress, di mana WordPress ini dia basisnya adalah PHP, maka web servernya di antara yang support adalah Apache ya, Apache atau Nginx ya, atau mungkin orang bacanya itu Nging gitu, tapi sebenarnya bahasanya adalah Nginx. Jadi yang populer itu ada Apache, Nginx sama HTTPD itu ya, untuk software web server yang nanti kita gunakan. Tapi tentunya kalau untuk menginstalasi untuk WordPress itu nanti bisa dijalankan, itu tidak hanya butuh tadi namanya server atau web server, tapi ada yang lain, misalnya bahasanya kita menggunakan PHP mengikuti WordPress-nya, dan yang ketiga ada database-nya itu ada MySQL ya, ini ada apa aja. Nah, tentu kalau kita mau install satu-satu ini repot sekali ya, karena install web servernya sendiri, di-download, kemudian nanti diinstal, kemudian bahasanya di-download, diinstal, database-nya di-download, diinstal itu nanti akan repot banget. Dan setelah diinstal itu nanti juga perlu dikonfigurasi supaya semuanya itu bisa nyambung. Nah, agar kita tidak terlalu repot untuk mengkonfigurasi komputer kita untuk bisa praktikum CMS yang offline seperti WordPress dan lain-lain, dan bisa juga untuk belajar PHP seperti yang sudah pernah saya tunjukkan.
maka alternatif yang lain kita membutuhkan yang namanya salah satunya itu ada yang namanya XAMPP. Ya, XAMPP ini adalah suatu tools atau software yang sudah di dalamnya terdapat paketan seperti ini. Termasuk juga di dalamnya ada yang namanya phpMyAdmin sebagai interface dari MySQL. Ya, karena MySQL itu sendiri dia basisnya adalah ini ya, teks. Basisnya itu adalah teks seperti ini. Nah, kan pusing nanti kalau yang tidak paham ya. Maka untuk mempermudah tampilan dalam membuat database dan lain-lain, kita membutuhkan yang namanya phpMyAdmin. Dan sekali lagi kalau kita menggunakan XAMPP ini, semuanya itu sudah include di dalamnya. Dan instalasinya juga gampang, tidak terlalu susah manakala kita install yang satuan seperti yang tadi saya sebutkan. Oke, langsung saja kita cek di mana sih SAM itu bisa di-download. Coba kita browsing ya di Google dengan masukkan kata kunci SAM XAMPP. Nah, di sana kita akan diarahkan kepada situs dengan domain apachefriends.com ya. Seperti ini. Dan ini adalah cara instalasinya. Nah, itu ada cara instalasinya. Kalau Anda nanti bingung ya cara instalasinya, nanti bisa ditonton di video itu. Kemudian kalau untuk mendownloadnya, kita bisa tinggal klik yang terbaru itu ada di sebelah kanan. Tergantung dari sistem operasi kita. Kalau sistem operasi kita menggunakan Windows, maka kita downloadnya yang ini. Kalau sistem operasi kita menggunakan Linux, maka kita downloadnya yang ini. Kalau sistem operasi kita menggunakan Mac OS ya, Mac OS, maka kita menggunakan yang ini. Oke, tinggal diklik aja, nanti akan otomatis terdirect seperti ini. Ya, kemudian nanti tinggal di-download aja di manapun ya. Misalnya di download, saya download seperti itu. Tunggu beberapa saat sampai downloadnya selesai. Ini lagi proses ya. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kita buka saja foldernya. Misal seperti ini ya, kita double klik. Tunggu dulu beberapa saat. Nah, nanti awal nanti akan ada user agent control ya. Nah, nanti di sana tinggal kita klik yes saja untuk mengizinkan. Nah, sambil menunggu proses, kita lihat dulu isi paketan daripada si ini ya, si SAM ini sendiri. Oke, coba kita lihat di sana. Di SAM itu sudah ada keterangannya bahwa di sana itu sudah ada PHP versi yang terbaru ya. Kalau yang terbaru kan versi 8 ya. Kemudian ada juga MySQL, ada juga
Apache-nya itu ada semuanya ya, nanti bisa dilihat di sana. Oke, kembali lagi ke instalasi. Nah, di sini akan muncul kayak gini, ada warningnya. Di oke saja, kemudian nanti tinggal di next saja sampai selesai. Ya, ini yang tidak perlu untuk diinstal biar tidak memberatkan komputer kita. Yang pertama adalah ini ya, FileZilla FTP server ini nggak usah, Mercury mail server nggak usah, Tomcat nggak usah, Perl nggak usah, kita butuhnya PHP saja. Kemudian ada web analyzer tidak usah, kemudian fact send mail itu nggak usah. Jadi yang perlu kita install adalah Apache, MySQL, kemudian PHP dan PHP admin saja. Nanti tinggal di next kita mau install di mana, kemudian di next terus sampai selesai. Ya, sekali lagi nanti panduan untuk instalasinya itu ada di video yang ada di dalam apachefriends.org. Karena di komputer saya sudah diinstal, maka saya tidak perlu menginstalnya kembali. Oke, kalau sudah diinstal nanti akan kita dapatkan tampilan seperti ini. Tentu awalnya ini tidak muncul ya, jadi kalau belum di start itu dia tidak akan jalan. Jadi kalau sudah diinstal seperti ini, tinggal kita klik start. Oke, kita lihat dulu ya bedanya. Kalau ini kan belum saya jalankan ya, Apache-nya sebagai web servernya. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya adalah klik Chrome, kemudian Anda tulis di sana http://localhost. Nah, kalau misalnya belum diinstal atau belum dijalankan untuk Apache-nya, maka akan error seperti ini ya. Tapi coba kita jalankan Apache-nya ya, klik start. Setelah dia berwarna hijau, maka coba kita reload lagi. Nah, dia akan muncul tulisan-tulisannya ya. Meskipun ini bukan tulisan yang standar ya, karena saya sudah saya modifikasi sehingga tidak akan muncul ini sesuai dengan yang awal ya. Ada masalah. Kemudian kita coba untuk masuk ke PHP admin, localhost PHP admin. Nah, ini juga akan bermasalah manakala kita belum start untuk MySQL-nya ya. Muncul tulisannya welcome to PHP admin, tapi di sini dia berwarna merah atau error ya. Karena apa? Karena MySQL-nya itu tidak ready untuk dijalankan. Jadi ini perlu kita start juga untuk yang MySQL-nya. Kita start seperti itu. Maka kalau kita reload lagi, ini akan menjadi muncul tampilannya secara normal untuk PHP admin ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sebelah kiri itu adalah navigasi untuk nama database-nya. Kemudian sebelah kanan itu adalah opsi-opsi untuk pembuatan nama database-nya. Oke, sampai di sini dulu. Kemudian kalau ini sudah jalan seperti ini, artinya persiapan kita untuk menyiapkan content management system secara offline itu sudah siap ya. Jadi ini sudah selesai. Tahapan berikutnya adalah kita mendownload WordPress itu sendiri ya, dengan alamat. Coba kita kopikan saja, kita masukkan ke Google. Nah, WordPress, kemudian di sana WordPress download. Nah, kalau di WordPress download nanti kita akan diarahkan ke download wordpress.org. Nah, klik di sini. Kemudian kita tinggal download ini ya, download dan install. Nah, jadi yang muncul di sana adalah WordPress versi terbaru. Versi terbaru saat ini pada saat video ini dibuat adalah versi 5.8.1. Untuk mendownloadnya kita tinggal klik saja. Sudah muncul hore gitu, berarti sudah benar. Kemudian ini sudah siap untuk diinstal, untuk di download ya. Saya download dulu.
Seperti biasa, tunggu prosesnya sampai selesai dulu. Nah, jadi rekan-rekan ketika nanti kita sudah menginstal SEM, kemudian mendownload WordPress, kemudian diinstalasi, dikonfigurasi dan sebagainya, kita sudah tidak membutuhkan lagi koneksi internet ya. Kita bisa praktikum di laptop atau komputer tanpa koneksi internet sama sekali, itu bisa. Yang penting caranya tadi sesuai dengan apa yang sudah saya tunjukkan. Ya, yang pertama adalah download SEM-nya dulu. Untuk mendownload tentu butuh koneksi internet ya. Begitu juga untuk mendownload si WordPress-nya. Nah, untuk mendownload itu membutuhkan koneksi internet ya. Tapi kalau nanti kita sudah masuk ke konfigurasi dan sebagainya itu tidak butuh untuk koneksi internet. Nah, biasanya ini lebih enak untuk kita gunakan dalam mendesain atau membuat suatu website berbasis WordPress ya. Jadi dengan WordPress engine, dengan platform WordPress itu sama aja istilahnya. Jadi kita konfigurasi secara offline, nanti bisa dipublish atau diupload kalau kita sudah memiliki hosting atau domain ya. Hosting dan domain tentunya. Nah, ini sudah ready ya. Ada 16 mega, kemudian kita coba ekstrak saja. Klik kanan, ekstrak to WordPress 581. Jadi kalau zip kan dia terkompresi ya. Nah, sekarang kita coba lihat foldernya isinya apa. Nah, di dalamnya ada folder WordPress, kemudian di dalam ini ada folder-folder yang lain. Nah, ini adalah file-file PHP yang kita tinggal pakai saja. Kemudian kita coba bawa WordPress ini, kemudian kita kasih nama aja misalnya WP contoh gitu ya. Nanti nama websitenya adalah WP contoh misalnya. Nah, ini foldernya, isinya ini ya, WP contoh. Kemudian saya copy, kemudian dimasukkan pada, kalau di standarnya ya, standarnya nanti Anda bisa masuk ke tadi SEM-nya misalnya di mana, kemudian masuk ke htdocs, nah dipastekan di sana. Tapi karena di komputer ini sudah saya modifikasi sehingga nanti bisa dicari foldernya itu di mana, disesuaikan, kemudian dipastekan. Ini ya di dalam folder www. Nah, tadi filenya pada saat kita download itu ada 16 mega, sedangkan pada saat kita ekstrak itu ada 50 mega, jadi lumayan besar. Oke, sambil menunggu proses ekstraksi, saya tunjukkan beberapa contoh situs-situs yang dibuat dari WordPress. Tidak usah jauh-jauh ya. Kita lihat aja misalnya IAIN Purwokerto ACID adalah salah satu situs yang dibuat dari WordPress. Ya, salah satu situs yang dibuat dari WordPress. Nah, ini sudah mengarah ke Winseizu ACID ya. Sama aja, cuma masih template-nya masih IAIN Purwokerto. Ini dari WordPress ini bikinnya ya. Kemudian contoh yang lain misalnya Siska yang blok elemen awal yang bukan sistem itu ya. Ini juga dibuat dengan WordPress ya, yang informasi ini ya. Ini juga dibuat dengan WordPress. Ya, jadi beberapa contohnya itu ya. Contoh-contoh yang kita bisa buat websitenya menggunakan WordPress. Oke.
Mungkin sambil menunggu proses ekstraksi ini atau pengkopian ini, ada yang mau ditanyakan, silakan boleh diselingi pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya. Oke, proses ekstraksinya sudah selesai, pengkopiannya sudah selesai. Kita bisa rubah-rubah sebenarnya, tidak harus pepet contoh sih, bisa aja yang lain. Misalnya saya bikin aja wisata gitu ya. Saya mau bikin website tentang wisata misalnya. Nah, tinggal kita ngaksesnya gimana? Aksesnya kita tinggal masuk ke localhost dan /wisata. Ditunggu dulu karena prosesnya lumayan lama. Nah, kalau ini sudah berjalan dengan normal, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, pada untuk awalnya. Jadi ini adalah proses untuk instalasi WordPress itu sendiri. Ya, kita bisa instalasi ini dengan bahasa Indonesia. Anda bisa pilih bahasa Indonesia kalau bingung. Ya, kalau tidak paham terjemahannya. Tapi menurut saya bahasa Inggris yang United States ini juga mudah untuk dipahami ya, karena tidak terlalu panjang dan simple itu. Kita klik continue saja untuk konfigurasinya. Saya pakai ini ya, English. Nah, kemudian di sini kita diwajibkan untuk menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah database, username, password, kemudian hostnya, kemudian tabel perfectnya ya. Oke, kita mulai saja, langsung let's go. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nama database-nya. Nah, kalau kita belum membuat nama database, kita tinggal masuk ke php-admin bagian ini ya. Kemudian kita bikin database baru dengan klik new. Misalnya sesuaikan aja wisata DB. Ya, database wisata itu maksudnya. Kemudian create. Nah, sudah jadi, database-nya sudah jadi. Nah, kita tidak usah membuat tabel apapun karena itu akan dilakukan secara otomatis ya. Tinggal kita ingat-ingat saja nama database-nya itu adalah wisata DB. Oke, kita tinggal pastekan di sini wisata DB. Kemudian username-nya itu adalah root, ROOT. Kemudian password-nya ini karena localhost itu dikosongin saja. Ya, kemudian ini biarkan saja padanya. Database host-nya itu localhost, kemudian WP-nya ini boleh kita ganti, boleh tidak. Ya, kali ini saya akan biarkan saja supaya nanti lebih mudah untuk menjelaskannya. Oke, kemudian kita klik submit. Oke, kemudian ini udah siap, tinggal run installation. Nah, sekarang kita dihadapkan pada form untuk mendefinisikan situs ini apa sih situsnya gitu ya. Situs ini tentang wisata. Gitu aja.
site title itu wisata, username-nya misalnya admin, dan passwordnya misalnya ABC123456778. Nah, ada keterangannya, kalau merah berarti passwordnya nggak aman ya. Jadi ini masih kurang simbol. Coba kita tambahin simbol. Nah, ini udah tidak terlalu tidak terlalu jelek gitu ya. ABC 123456778. Oke. Kemudian tentu untuk passwordnya ini bisa custom ya, sesuai dengan kebiasaan password Anda. Bisa disesuaikan. Ini username juga tidak wajib admin. Ini hanya untuk mempermudah saja. Kemudian kalau passwordnya kita jelek, ini akan muncul confirm password. Kita membiarkan saja. Kemudian tinggal kita install WordPress-nya. Nah, ini jangan dicentang ya untuk bagian ini ya. Karena kalau ini dicentang, maka nanti kita terapkan teknologi SEO sebagus apapun, itu tidak bakal terindeks atau dilacak oleh si Google. Jadi menutup kemungkinan kita untuk ada kunjungan dari orang lain di seluruh dunia. Jadi ini jangan sampai dicentang, sekali lagi. Jangan sampai dicentang. Kemudian install WordPress. Ini harus ditambahkan dengan email address. Kita ikutin saja, misalnya admin@wisata.com misalnya gitu. Nah, email ini untuk apa biasanya? Email ini biasanya untuk pemberitahuan, misalnya ada komentar dari user, ada subscribe dari user, kemudian ada gangguan keamanan dan sebagainya, itu nanti mengarah ke sini. Jadi kalau bisa sih emailnya pakai yang aktif ya, email aktif ya. Tapi karena ini adalah coba-coba saja, maka saya pakai fake email aja, yang bohongan gitu. Kemudian saya install WordPress-nya sekali lagi, apakah masih ada error? Nah, sukses, ini tidak ada masalah. Username-nya pakai admin, kemudian password-nya tadi adalah ABC hanya besar @123456778 ya. Dan login sekarang. Dan sebelum login kita juga bisa melihat tampilan pertama dari tampilan websitenya kita. Nah, tampilannya kayak gini ya. Ada tulisan wisata, kemudian ini adalah slogannya nanti gitu. Ada Hello World. Kemudian kita coba cek ke database-nya. Tadi kan kosong ya wisata DB-nya. Kalau kita klik sekarang, itu sudah banyak sekali tabel-tabel yang sudah dibuat secara otomatis oleh WordPress-nya. Ya, ini nanti bisa di custom atau diatur ulang ya, tergantung dari kemampuan kita untuk mengaturnya gitu. Oke, sekarang kita coba masuk ke link WordPress-nya dengan alamat domain/wp/admin seperti itu. Maka nanti kita akan dihadapkan pada form login. Tadi username-nya adalah admin dan passwordnya ABC 123456778. Untuk bagian ini ya, remember me ini pastikan jangan dicentang, kecuali itu adalah komputer pribadi kita, misalnya laptop itu boleh, nggak apa-apa ya. Tapi kalau biasanya jangan, karena itu nanti akan tersimpan passwordnya di browser. Itu akan sangat berbahaya manakala Anda menggunakan komputer di warnet atau komputer yang dipakai oleh banyak orang gitu. Kemudian setelah admin dan passwordnya sudah dimasukkan, kemudian klik login. Nah, maka nanti kita akan masuk ke dalam dashboardnya si WordPress ya. Nah, di sini kita bisa mengatur banyak hal, termasuk dari tampilan si websitenya kita ya. Kemudian misalnya kita mau atur ulang untuk si tampilannya, karena tadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada wisata, kemudian just another WordPress site gitu ya. Maka di bagian slogannya kita bisa atur dari setting, kemudian general.
Nah, di sini kita bisa rubah nih tagline-nya. Misalnya, yuk berwisata. Atau pusat informasi wisata, misalnya begitu ya. Dan kita save. Kalau misalnya kita mau dibikin bahasanya adalah bahasa Indonesia, maka kita tinggal pilih set language-nya, pilih yang Indonesia. Kemudian time zone-nya ini kita pilih sesuai dengan ini time zone-nya kita. Kalau time zone-nya kita di Indonesia itu kan UTS-nya plus 7 ya. Jadi kita tinggal cari UTS-nya plus 7 ini. Ini fungsinya untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada user kalau kita pilih UTS plus 7, kalau kita posting sekarang berarti alamat yang tertera di dalam postingan itu sesuai dengan alamat saat ini. Ya. Kemudian hari permulaan dalam 1 minggu itu mau dipilih, misalnya mau mulai dari mana gitu ya. Secara otomatis dia mengarah ke Monday ya. Kemudian save. Kita coba lihat perubahannya. Jadi saya main di 2 tab. Pertama adalah untuk konfigurasinya, yang sebelah kanannya itu untuk hasilnya. Coba kita lihat, harusnya nanti di sini dia akan berubah menjadi pusat informasi wisata. Betul ya? Oke, kemudian yang berikutnya untuk mengatur tulisan ini namanya post ya. Post itu nanti bisa diatur di bagian post. Ini sebelah kiri ada post. Nah, kita mau hapus juga tidak masalah ya. Nanti kita coba-coba aja gitu. Di post kita trash itu berarti dia dihapus. Kemudian kalau kita reload di sebelah kanannya, ini akan menjadi nothing here. Jadi tidak ada posting apapun di sana. Nah, kalau kita tambahkan informasi, misalnya kita mau tampilkan salah satu wisata, ya misalnya Batur Raden. Kita nanti tambahi apa yang berkaitan dengan Batur Raden, kemudian nanti tambahkan dengan apa namanya, ada gambar dan sebagainya, nanti bisa ditambahkan di sana gitu ya. Oke, ini coba aja dulu publish. Kemudian kalau kita reload, nanti dia akan muncul Batur Raden ya, seperti ini. Oke, kemudian saya back ya, kembali lagi ke bagian admin. Ya, kalau Anda ingin ganti password dan sebagainya juga bisa mengarah ke sini ya, ke user, kemudian profile. Nah, di sini ada ganti password, set new password ya. Kemudian untuk mengatur tampilan, kita coba cari tampilan yang lain. Misalnya tidak mau ini terlalu biasa gitu ya, kita coba cari yang lain. Maka kita bisa masuk ke appearance, kemudian themes. Nah, kita bisa cari-cari template yang lain ya. Nah, kalau misalnya di sini nggak ada, kita bisa tambahkan add new themes. Ini banyak banget nih temanya, tinggal kita cari saja tema yang sesuai dengan website yang kita buat ya, karena tentang wisata tentu kita akan mencari kategori-kategori wisata ya. Misalnya di sini kita cari holiday, atau touring, ada apa tidak. Nah, contoh kayak gini ya, touring zone. Kemudian kita coba cek nih, kalau sebelum kita terapkan itu nanti install ya. Sebelum kita terapkan, kita bisa juga untuk mereview, melihat kalau misalnya kita pakai template ini kayak apa sih tampilannya. Oh, kayak gini tampilannya gitu ya. Nah, kalau itu kita udah ada bayangan misalnya
oh ini bisa kayak gini, bisa backgroundnya ada laut, kemudian sini nanti ada home, about, kemudian ada informasi, ada daftar wisata per kabupaten dan sebagainya, itu bisa sekali ya. Kalau kita udah oke lah kita pakai ini ya, maka nanti tinggal diinstal aja. Ditunggu proses instalasinya, ini akan membutuhkan waktu untuk download. Nah, kalau sudah instalasinya sudah selesai, tinggal kita klik activate. Ya, activate ini artinya kita memilih tema ini sebagai tema kita saat ini. Jadi kita bisa switch tema dari satu tema ke tema yang lain, tinggal klik activate saja. Ya, jadi tema dasar kita tadi awalnya kan adalah ini ya, 2021 gitu. Kalau sekarang yang kita aktifkan adalah Touring Zone Light. Coba kita lihat di sebelah kanan itu website yang tadinya seperti ini, kita coba reload, dia akan menjadi seperti ini. Ya, tapi ini ada kayak masih ada script yang salah ini di dalam template-nya ya. Nah, kalau ini tidak bisa bagus, maka kita bisa cari template yang lain ya. Template yang lain. Ini tadi ada kesalahan script di pembuat template-nya ya. Kita bisa cari yang lain coba. Nah, misalnya ini aja ya. Jadi semudah itu ya untuk ganti-ganti template, ganti-ganti tampilan dari yang kita bikin gitu. Tanpa perlu kita coding ya. Oke. Ini udah aktif, kemudian coba sekarang kita reload. Nah, sekarang tampilan website kita menjadi lebih keren. Di sana ada tulisan wisata, kemudian pusat informasi wisata. Nanti di sini akan ada posting-postingan ya, posting-postingan yang lain. Misalnya ada gambar wisata Batu Raden dan seterusnya, itu nanti bisa sekali. Kemudian ini juga ada menu slider menunya ya. Nanti ini kalau diakses secara mobile, ini coba kita cek secara mobile apakah dia support. Dia udah responsif. Ya, kemudian kita klik, ini tampilan kalau kita klik menu di secara mobilenya. Kalau kita akses dengan HP itu tampilannya kayak gini ya. Jadi udah keren. Oke, itu cara instalasi WordPress di dalam komputer kita. Tanpa koneksi internet kita bisa setting ya banyak hal di dalam WordPress kita atau CMS kita. Ya, nanti di e-class saya akan lampirkan beberapa video-video tutorial yang sudah pernah saya buat berkaitan dengan setting WordPress secara lebih detail ya. Itu ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau tanya atau tidak? Still. Bagaimana? Sudah cukup? Tidak ada yang tanya? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Ini berarti nanti tutorialnya di-share di Siska dalam bentuk link YouTube gitu ya, Pak? Soalnya biar bisa dibuat belajar terus gitu loh, Pak. Tutorial yang mana? Ini kan
direkam ya Pak. Nah itu nanti bakal di-share atau tidak? Ya nanti saya share di iKelas. Oke, terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain, masih ada yang bertanya tentang teknis content management system offline? Baik, kalau tidak ada berarti saya cukupkan sampai di sini kuliahnya. Sebelum saya akhiri, seperti biasa mohon izin untuk menghidupkan kamera. Akan saya screenshot sebagai bukti perkuliahan tatap muka kita hari ini. Saya hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jangan lupa senyum. Cekrek. Oke, gitu aja rekan-rekan. Terima kasih atas kehadirannya. Kita doakan rekan-rekan yang belum bergabung untuk kuliah tatap muka hari ini, semoga dalam keadaan sehat semuanya dan bisa ketemu di tatap muka berikutnya. Amin. 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 Baik, Anda semuanya jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Jaga prokes, makan yang banyak. Jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan gitu. Berdoa saja semoga kuliah tatap muka offline kita segera dimulai sehingga nanti kita bisa tatap muka lebih enak lagi. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Nanti kalau rekamannya udah ready, saya akan publish di YouTube, kemudian linknya akan saya sertakan di iKelas ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kurangnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri bersama kuliah kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama.